Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 FT Steril ingin menjelaskan mengenai infus NaCl 0,9%. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Diana Saputri, Imas Dian Munding Arum, Refli Kurnia Dewi, dan Wahyu Catur. Infus intravena adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah, disuntikkan langsung ke dalam vena dalam volume yang relatif banyak. Emulsi dibuat dengan air sebagai fase luar, diameter fase dalam tidak lebih dari 5 mikrometer. Kecuali dinyatakan lain, infus intravena tidak boleh mengandung bakterisida dan zat dapar. Larutan untuk infus intravena harus jernih dan praktis bebas partikel. Emulsi untuk infus intravena setelah dikocok harus homogen dan tidak menunjukkan pemisahan fase. Menurut WHO, infus intravena harus steril, bebas pirogen, dapat berupa larutan maupun emulsi dengan air sebagai fase kontinu. Biasanya disiapkan dalam keadaan isotonik. Infus intravena ditujukan untuk penggunaan dalam volume yang besar, biasanya lebih dari 100 ml, dan tidak mengandung bahan antimikroba. Tujuan penggunaan infus intravena adalah untuk menyediakan elektrolit, cairan tubuh, dan nutrisi untuk terapi menjaga dan penggantian elektrolit, cairan, dan nutrisi tubuh. Formulasi infus intravena natrium klorida atau NaCl 0,9%. Formulasi dari infus terdiri dari bahan pembawa atau vehikel dan substansi tambahan. Formula dari infus natrium klorida atau NaCl 0,9% terbuat dari dua bahan yaitu water for injection sebagai pembawa air dan NaCl sebagai substansi tambahan. NaCl yang terkandung sebesar 0,9% yang berarti di setiap mililiter infus terdapat NaCl sebanyak 9 mg atau terdapat 9 gram NaCl pada setiap liter infus. NaCl yang digunakan harus sebesar 0,9% agar cairan infus isotonis atau memiliki tekanan osmosis yang sama dengan darah dan cairan tubuh, serta dengan pH sebesar 4,5-7 agar sesuai dengan pH darah atau isohidris. Infus dibuat secara isotonis dan isohidris agar tidak terasa sakit saat disuntikan serta agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Mengingat sediaan infus merupakan sediaan parenteral atau intravena yang langsung dimasukkan ke dalam darah. Proses pembuatan, parameter kritis, dan kriteria penerimaan. Proses yang pertama, pencampuran bahan-bahan dengan parameter kritisnya homogenitas, kriteria penerimaannya secara organoleptis larutan bening, pH 4,5-7. Proses yang kedua, pengisian ke dalam kemasan. Parameter yang pertama itu filtrasi dengan kriteria larutan bebas mikroorganisme, partikel, dan pirogen. Partikel tidak lebih dari 50 partikel per mililiter. Parameter yang kedua itu keseragaman bobot dan keseragaman volume dengan kriteria tepat 500 ml untuk LVP yang akan digunakan secara intravena. Parameter yang ketiga itu kemasan. Kemasannya itu dengan kriteria dikemas dalam dosis tunggal. Proses yang ketiga itu penyegelan dengan parameter kebocoran kemasan. Kriteria penerimaannya tidak boleh dari 1,4 kPa per 10 menit. Proses yang keempat yaitu sterilisasi akhir dengan parameter autoclave. Kriterianya perbedaan suhu antara probe atau termokopel tidak lebih dari 1 derajat Celcius, sedangkan titik tertinggi dan terendah hasil pemeriksaan distribusi panas hendaklah maksimal 5 derajat Celcius dalam keadaan kosong. Dilakukan pemetaan suhu dan Bragg method. Parameter yang kedua itu pirogen dengan kriteria tidak ada kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius pada hewan uji. Dan parameter yang ketiga itu endotoksin bakteri dengan kriteria tidak lebih dari 0,5 unit endotoksin per mililiter. Proses yang kelima yaitu penyimpanan dengan parameter kritisnya kondisi penyimpanan dengan kriteria disimpan suhu yang terkendali. Bangunan dan fasilitas sediaan infus intravena NaCl 0,9%.
bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi produk steril infus NaCl 0,9% adalah bangunan dengan klasifikasi kelas C dan D. Pemilihan kelas ini didasarkan pada proses sterilisasi infus NaCl 0,9% yang menggunakan metode sterilisasi akhir dan tidak dilakukan dengan proses aseptis. Penggunaan kelas C dan D sudah memenuhi kriteria karena metode sterilisasi yang digunakan adalah metode sterilisasi akhir di mana di akhir proses produk akan disterilkan sehingga memiliki resiko terkontaminasi pada saat proses produksi yang lebih kecil dibandingkan proses aseptis yang tidak melakukan sterilisasi pada akhir produksi. Pengisian produk infus dilakukan di lingkungan dengan kriteria klasifikasi kelas minimal C. Sedangkan untuk mengurangi risiko cemaran mikroba dan partikulat, proses penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi dilakukan di lingkungan minimal kelas D. Untuk mendapatkan ruang dengan kelas kebersihan C dan D yang akan digunakan untuk produksi produk dengan sterilisasi akhir sebagaimana memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, pembagian kelas. Ruang bersih dan sarana udara bersih diklarifikasikan sesuai dengan EN ISO 146441. Klasifikasi hendaklah dibedakan dengan jelas dari pemantauan lingkungan pada saat operasional. Yang kedua, adanya sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning untuk mengontrol kondisi lingkungan produksi seperti suhu, kelembaban relatif atau RH, tekanan udara, tingkat kebersihan agar ruang kelas dapat sesuai dengan klasifikasi kelas ruangan yang dipersyaratkan. Selanjutnya ada peralatan. Mesin peniup atau pengisi atau penyegel merupakan satu rangkaian mesin di mana dalam suatu operasi yang kontinu atau inline system. Wadah produk dibentuk dari granulat termoplastis, diisi dan kemudian disegel. Semua dilakukan oleh satu unit mesin otomatis. Mesin yang digunakan untuk pembuatan produk dengan sterilisasi akhir hendaklah dipasang dalam lingkungan minimal kelas D. Lingkungan kerja dibuat memenuhi persyaratan jumlah partikel dan mikroba pada kondisi non-operasional dan memenuhi persyaratan jumlah mikroba pada saat beroperasi. Peralatan kritis yang harus dikualifikasi adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi akhir seperti autoclave dan oven. Hal penting yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan inline system adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain dan kualifikasi peralatan. Yang kedua, validasi dan reprodusibilitas dari pembersihan di tempat dan sterilisasi di tempat. Yang ketiga, tingkat kebersihan lingkungan latar belakang di mana peralatan tersebut ditempatkan. Yang terakhir, pelatihan dan pakaian kerja operator dalam pengisian bahan baku atau pada saat maintenance mesin. Yang selanjutnya ada personalia. Secara garis besar, personalia mengenai pembuatan produk steril infus NaCl 0,9% sama dengan personalia bagian pembuatan produk farmasi lainnya. Perbedaan yang berarti terletak pada kualifikasi personil atau operator, mengingat bahwa produk yang dibuat merupakan produk steril. Secara umum, personil yang bekerja selama produksi memiliki kriteria tata cara berpakaian sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri dan pakaian kerja yang sesuai dengan kelas. Yang kedua, tidak menggunakan kosmetika, perhiasan, dan arloji. Yang ketiga, bekerja dalam keadaan sehat. Yang keempat, dibatasi dalam jumlah terbatas di setiap area. Dan yang kelima, telah mendapatkan pelatihan teratur sesuai bidangnya atau memiliki pengetahuan terkait higienitas dan mikrobiologi. Berikut merupakan penjelasan atribut yang wajib digunakan personil pada ruang kelas C dan D di ruang produksi infus NaCl 0,9%. Pada kelas C dengan keterangan ruang penimbangan dan ruang pencampuran, memakai pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat.
memiliki leher tinggi dan sepatu atau penutup sepatu. Rambut termasuk janggut dan kumis jika mungkin tertutup. Selanjutnya pada kelas D, dengan keterangan latar belakang kelas C, memakai pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu, rambut tertutup. Kemudian ada penunjang. Yang pertama ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah produksi larutan infus NaCl 0,9% tidak memerlukan treatment khusus karena komposisi dari infus yang hanya terdiri dari WFI atau air dan garam NaCl yang sama sekali tidak bersifat toksik dan aman bagi lingkungan. Yang kedua ada HVAC atau Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Itu adalah ruang produksi produk infus NaCl 0,9% didukung dengan teknologi penyaringan udara HEPA atau High Efficiency Particulate Arrestance Filter. HEPA filter mampu mempertahankan setidaknya 99,97% dari partikel-partikel yang lebih besar dari 0,3 mikrometer diameter. Tetapi efisiensinya juga perlu diuji menggunakan partikel aerosol monodisperse berukuran 0,3 mikron. Pengujian kebocoran juga harus dilakukan pada saat instalasi untuk memastikan integritas dari HEPA filter. Yang ketiga, ada air. WFI diproduksi melalui cara penyulingan atau cara lain yang akan menghasilkan mutu yang sama. Kemudian WFI diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba. Contoh dengan memperlakukan pada suhu di atas 70 derajat Celcius, sirkulasi dengan konstan. Kemudian WFI disimpan dalam wadah yang bersih, steril, non-reaktif, non-absorptif, non-adiktif, dan terlindung dari pencemaran. Sumber air, peralatan pengolahan air, dan air hasil pengolahan dipantau secara teratur terhadap pencemaran kimiawi, biologis, dan bila perlu terhadap cemaran endotoksin untuk menjamin agar air memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, ada sanitasi. Kemudian sanitasi contohnya misalkan membersihkan area bersih secara menyeluruh sesuai SOP yang tertulis. Kemudian disinfektan dan deterjen dipantau terhadap cemaran mikroba. Kemudian fumigasi dalam area bersih dapat bermanfaat untuk mengurangi kontaminasi mikrobiologis pada tempat yang tidak terjangkau dan sebagainya. Kemudian, air yang digunakan untuk bahan baku pembuatan produk farmasi biasanya berasal dari air minum purified water atau PW yang kemudian mengalami proses selanjutnya untuk mendapatkan spesifikasi yang sesuai. Proses pembuatan WFI dari air biasa dilakukan dengan cara beberapa proses. Yang pertama, ada penyaringan kasar melalui filter pasir atau karbon, bertujuan untuk mencegah pemblokiran koloid pada penyaring berikutnya. Kedua, ada klorinasi, mencegah pertumbuhan dan memfasilitasi penghapusan mikroorganisme. Yang ketiga, ada pengasaman, menambahkan agen anti-scaling natrium metotaposfat dan pelunakan untuk mencegah skala pengendapan. Selanjutnya ada teknik-teknik yang digunakan untuk mengubah PW menjadi WFI. Yang pertama ada penyulingan, filtrasi, reverse osmosis, dan ion exchange. Penyulingan ini adalah metode tradisional, efektif, dan dapat diandalkan memastikan pemurnian tingkat tinggi dan menawarkan kemungkinan mendapatkan air panas dan uap yang sangat penting bagi obat sesuai aturan GMP. Kemudian filtrasi, penyaringan filtrasi merupakan teknologi yang penting dan utama dalam mengkondisikan air sistem modern. Sedangkan reverse osmosis atau RO, metode ini merupakan transfer pelarut air dari sebuah larutan melalui membran semi-permeable di bawah tekanan eksternal untuk memurnikan air menggunakan
metode reverse osmosis ini perlu menerapkan tekanan berlebihan untuk melebihi tekanan osmotik dan memaksa molekul untuk menyebar melalui membran semi-permeabel. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengubah PW menjadi WFI menggunakan ion exchange adalah proses ini itu efektif untuk menghapuskan anion dan kation dari air dan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam conditioning air untuk tujuan farmasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.